Iya, Halo semuanya, selamat datang di Mister Show. Yang bersama Mister saya Mario Show. juga ada Mario Lasut. Mario Rasud. Yes, senang Ngobrolin apa sekali. kita, bro? Malam ini, bro. Yes, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, yang sudah nggak asing lagi, sudah Wih. wahawiri woro di dunia pertelevisian ya bro. Wah, baru Beliau baru sekali ini, bro, syuting di rumah dia. biasanya didampingi wanita-wanita cantik. Wah, di Zoom. Hehehe. Ada bakminya ya. Biasa ada bakminya. Mikin di sini, Pak Doni. Mikin di sini, Pak. Gaptek. Pakai selotip. Biasa pakai di sini. Oke. Oke. Aman kan suara kan? Ya, lebih kencang dikit lagi. Oke. Ya, Kayak mau ini. silakan. Nyanyi itu. Nyanyi apa? Smul. Semul. Ya. Baik, Pak Mario, silakan Pak Mario. Dimulai dari pertanyaan dari Pak Mario nih. Malam ini kita mau bahas tentang corona dan media ya. Jadi banyak Katanya sekali kan mau bahas pemberitaan tentang ini rumah makan terbaru. nanti Tidak konsisten episode ini dengan berikutnya. ide yang awal. Program sebelah, Pak. Oh salah ya, salah acara ya. Salah. Belum bisa keluar ini, Pak. Belum move on ya. Iya. Belum bisa keluar Iya. gara-gara. Siap bro. Belum bisa keluar. Ini jadi apa namanya? Jadi kita bakal bahas ini kan lagi pandemi corona nih, Pak. Bapak sebagai orang media yang sudah cukup lama ya di IG-nya Bapak kan kemarin habis Until Tomorrow ya. Wah. Maksudnya gue udah tua Iya. gitu ya. Dari rambutnya ada jadi nggak ada sekarang. Kebetulan tadi siang juga baru cukur rambut ini, digundulin lagi. Cukur rambut ya. Ada. Ini cukurnya sama siapa pertanyaannya? Ada tukang cukur pribadi aku, mantan pacar. Oh. Habis ulang tahun ya. Habis ulang tahun nih Pak Doni, by the way. Selamat ulang tahun Pak Doni. Thank you, Pak Doni. Terima kasih. Makin sukses di Amin. udara, darat dan laut. Antimo kali. Oke, boleh perkenalan dulu Pak Doni? Oke, siap. Selamat malam buat teman-teman. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam Mister Show. Saya sebenarnya agak-agak kurang nyaman dengan Mister Show ini karena kami juga punya program sendiri yaitu Doremi. Iya, saya sebenarnya agak-agak kurang setuju ya acara ini ya karena boleh. Habisnya kemarin kan handphonenya nggak bisa diakses kemarin. Betul. 2 minggu handphone saya off gitu kan. Boleh nanti minggu depan jadi berubah nama deh gitu. Doremi Show. Ya, Awas ya. Kalau enggak saya demo nanti. Oke, saya lanjutkan. Walaupun Doremi Show nanti ya. sudah pernah kita bertiga termasuk saya kalau nama sih agak impor, tapi sebenarnya asli lokal ya, Doni de Keizer. Saya sebenarnya asli orang Indonesia. Opa saya memang ada darah Belanda. Kemudian saya lahir di Makassar, besar di Jogja dan berkarya di Jakarta. Tapi kalau ditanya asli mana, saya bingung karena saya campur-campur segala suku bangsa ada di dalam darah saya. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Nah, saya sebenarnya kalau ditanya pekerjaannya apa, pengacara Pak. Jadi pengangguran banyak acara. Saya nggak nyamar Paris berarti ya. Iya, tapi nggak begini-begini pakai cincin ya. Tapi sekarang lebih banyak aktivitas ternak teri ya, antar anak, antar istri gitu. Nah, dari basic pengalaman saya sebenarnya lebih banyak di bidang dunia communication skills dan broadcasting. Kalau ditanya broadcasting, lebih banyak di TV. Tapi saya juga sempat radio dulu waktu masih di Jogja. Kemudian saya tahun ini kurang lebih tahun 95 mulai, pokoknya tahun ini berapa tahun ya? Ya dihitung sendiri lah ya. Tapi saya nggak terlalu nggak enak kalau bahas angka gitu kan. Ya kurang lebih begitu. Tapi saya belum tua loh ya, karena kan age is just a number kan. Yang tua itu yang merasa tua. Kalau tetap merasa muda ya itu kelakuan gitu.
Cuma kebetulan saya memulai karir saya dalam usia yang sangat muda, sangat dini waktu itu. Makanya karir di broadcastnya dihitung lumayan panjang, udah 25 tahun. Tapi karena saya bonusnya itu saya memulai waktu masih sangat-sangat belia. Jadi saya sambil sekolah, sambil kuliah, sambil kerja, dan kemudian akhirnya saya memutuskan tahun 2000 menerima tugas dipromosikan di Jakarta. Jadi saya lama karir saya di televisi tertua di Indonesia atau TVRI, jadi jurnalis, jadi reporter, pernah jadi produser kepresidenan di eranya Pak SBY, kemudian saya aktif di dunia public speaking, dan sekarang juga saya ada mengelola 2 stasiun televisi, dan satu saya tampil juga dalam sebuah program di Berita Satu News Channel. Ya kira-kira gitulah. Tapi kalau ditanya saya keahliannya bidang apa, saya sebenarnya lebih menguasai satu bidang, yaitu bidang makan. Jadi kalau broadcast sama communication skills, nah itu hobi aja lah ya. Jadi saya sebenarnya pakar makanan gitu. Begitu. Aduh, saingannya Tirtali berarti ya. Oh jangan, kalau beliau tidak bisa disaingi. Oke, nah Pak Doni, kita kan mau ngomongin tentang media dan corona nih. Baru-baru ini kan banyak banget yang ada muncul berita tentang jenazah korban corona yang ditolak di Makassar. Wah, ditolaknya Pak Doni. Nah itu kan mungkin bisa jadi kontribusi media sendiri kan, seharusnya bisa mengkomunikasikan bahwa misalkan jenazah corona tidak berbahaya atau gimana. Selain hal itu sendiri, bagaimana lihat kontribusi media sejauh ini dalam pandemi corona ini, Pak Doni? Iya, sebenarnya media memang ikut andil ya dan berperan dalam situasi pandemi corona sekarang ini. Kalau yang pertama ada di garda depan, tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari petugas kesehatan atau medis ya, yang berjuang tanpa henti. Nah, itu harus kita apresiasi betul. Mereka ada di garda depan. Nah, di lapis kedua sebenarnya media ini sangat berperan 2 hal. Yang pertama, media mampu membentuk opini publik kan, melalui instrumen yang dimiliki oleh media, baik itu media konvensional, media digital, dan lain-lainnya. Ketika sampai ke tangan pemirsa, audiensnya, atau pembacanya, akhirnya kan itu bagian dari agenda setting, atau sesuatu yang sudah dirumuskan dalam ruang redaksi. Nah, saya setuju yang disampaikan oleh Bro Mario tadi, bahwa media ini, kok jadi media ya? Habis ketemu Mary ya. Bahwa media Mary itu lagi. Beginilah kalau belum makan bakmi gitu kan. Nah, kita kembali ke laptop ya. Jadi media ini harus ikut ambil bagian dalam apa? Dalam mencari solusi. Jangan menjadi media yang memprovokasi atau malah ngompor-ngomporin. Kenapa? Ya, saya paham ya. Saya di ruang redaksi itu hampir separuh, lebih dari separuh usia saya habiskan di newsroom kan. Bagaimana sebuah berita itu diproses, dibuat, kemudian disiarkan, ditayangkan dalam berbagai platform, nah, ada di dalamnya. Tetapi, teman-teman jangan lupa, media memiliki power yang sangat kuat untuk membentuk opini publik, tapi yang lebih kuat sebenarnya adalah kita sebagai pemirsa, pendengar, atau orang yang membaca informasi dari media itu sendiri. Contohnya apa? Nah, saya hanya bisa mengimbau kepada teman-teman, tapi saya tidak bisa memaksa. Apa yang saya lakukan selama 2 minggu terakhir ini, sebagai orang media, itu betul-betul saya rasakan manfaatnya, saudara-saudara. Apa itu? Saya sama sekali puasa dari menonton televisi, kemudian tidak mengakses berita, termasuk berita corona-corona setiap hari, ya kan? Dan saya memfokuskan diri pada mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home. Artinya apa? Di rumah benar-benar memanfaatkan waktu bersama keluarga, orang-orang yang ada di rumah. Bukan fisiknya saja yang ada di rumah, tapi jempol jarinya tetap berseluncur kemana-mana, termasuk akhirnya menerima informasi yang belum jelas itu kebenaran dan akurasi beritanya. Nanti akan saya sampaikan tips-tipsnya bagaimana memilih media yang efektif gitu kan. Jadi saya setuju terkait dengan apa yang terjadi di kampung kelahiran saya itu di Makassar. Saya
sebenarnya bisa melihat dari sisi psikologi sosial masyarakat bahwa ada ketakutan kan di masyarakat mereka menolak jenazah yang akan dimakamkan di wilayahnya karena takut jenazah tersebut membawa virus yang bisa menyebarkan kepada masyarakat sekitar. Saya bisa pahami sebagai bagian dari warga masyarakat, tetapi ya ini pendapat pribadi ya, masa ya orang sudah dalam wujud jenazah itu masih ditolak juga. Selama kita tahu cara untuk mengatasi, menangani jenazah, apalagi itu jenazah merupakan korban dari COVID-19, jangan khawatir. Kecuali kalau jenazah itu datang, kemudian kita buka plastiknya, kafannya, kita cium-cium, kita peluk-peluk, ya itu namanya WWW. Apa itu WWW? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan Bro Mario bahwa media jangan cuma menyiarkan berita tentang penolakan jenazah, tapi tolonglah bantu edukasi masyarakat tentang misalnya bagaimana bersikap atau menangani jenazah korban COVID-19, ya kan? Itu jangan penting. Biar kita tidak ketakutan yang berlebihan. Begitu, Bro. Oke. Siap. Bro mau tanya dulu? Apa gue mau nanya lagi? Iya. Atau gue aja yang tadi nanya. kan bicara jangan. Kan gue biasanya nanya orang. Gantian, Bro. Oke. Nah, tadi kan bicara media ini mempengaruhi audiens ya kan, mempengaruhi secara langsung bisa membuat ketakutan ya, bisa juga kan media bisa membangkitkan semangat ya tadi menggiring opini kan, bisa juga menggiring opini. Nah, tadi kan Bro Doni juga pas juga kan mau membagikan bagaimana nih tipsnya untuk menyaring ya kan, menyaring informasi yang masuk ke kita gitu kan, karena realitanya dengan stay at home ya kalau Bro Doni sih bagus ya memanfaatkan waktu bersama keluarga, tapi kan juga banyak orang-orang yang lain lihatnya media gitu kan. Ya. Entah itu televisi, entah itu mungkin dari media sosial dan lain-lain. Nah, gimana nih, Bro? Tipsnya? Ya. Oke, saya akan memberikan tips bagaimana memilih media dari kacamata orang media, ya. Karena ini sangat personal sekali, sangat pribadi sekali. Jadi kalau ada yang setuju, syukur. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Cuma based on my own experience, selama 25 tahun di media, dari berbagai bentuk media, dari yang mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah lihat bentuk kaset TV zaman dulu ya, atau kamera zaman dulu yang beratnya seberat anak kelas 5 SD gitu kan, sampai sekarang kamera yang sudah sangat simple. Yang pertama, nomor satu teman-teman, pastikan kita memilih media yang bukan abal-abal. Hati-hati. Sekarang itu media abal-abal banyak sekali. Bagaimana kok bisa kita tahu? Oh gampang. Apa? Kita lihat aja identitas jurnalisnya, ya kan? Itu yang pertama. Kalau ragu, kita bisa cek ke redaksinya. Pasti ada identitas, ada nomornya, ada websitenya, atau ada media sosialnya yang bisa kita klarifikasi, konfirmasi. Terus, bagaimana cara mengetahui media ini abal-abal atau bukan? Ya, kita lihat saja media itu dari tampilannya, layoutnya, kontennya, ya kan? Kalau banyak isinya yang meragukan, saran saya, udahlah, nggak usah berlama-lama di situ. Walaupun kadang nih penyakit kita nih ya, termasuk saya juga kadang-kadang, lebih memang suka media yang aneh-aneh, yang hanya sensasi, isinya provokatif gitu kan. Jadi kita pun sadar bahwa ini media abal-abal, tapi kita suka juga ditipu-tipu sama media abal-abal. Ya buat happy-happyan aja. Iya, akhirnya begitu. Kita pun tertawa, kadang kita marah. Kayak coba nonton sinetron. Kita sudah tahu, sinetron di Indonesia ya tidak semua ya. Ada yang tiba-tiba penjual kue keserempet mobil BMW ya, BMW merah, kemudian pengemudinya turun, bertatapan, jatuh cinta, kemudian akhirnya menikah happily ever after gitu kan. Sinetron banget, dan itu terjadi. Kita sudah tahu itu kemungkinan tidak akan terjadi dalam dunia nyata, jarang. Tetapi kita happy-happy aja ketika nonton. Nah, kurangilah yang kayak gitu. Kenapa? Media abal-abal hanya melihat dari perspektif sensasinya saja. Untuk apa? Untuk menaikkan rating, untuk menaikkan jumlah penonton, untuk menaikkan follower, dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cek redaktur atau timnya. Gampang dong, ya kan? Kalau misalnya teman-teman mengikuti program Doremi. Doremi siapa itu? Doni, ya kan? Ruby Herman, dan Mita. Wah, itu sudah jelas. Kenapa? Yang namanya Mario kan nggak mungkin lari atau sembunyi. Dia mau sembunyi di belakang tembok, belakang lemari, nggak mungkin kan? Ketahuan gitu kan?
Jadi kita harus tahu ketika kita mendapatkan informasi dari sebuah media, media ini siapa penanggung jawabnya. Ya, contohnya Bang Karni Ilya, Bang Don Bosco Slamun, ya kan? Tidak mungkinlah mereka menggadaikan profesionalitasnya hanya demi menggapai sebuah sensasi untuk menaikkan rating dan share. Saya percaya karena saya kenal beliau-beliau itu. Boleh kita percaya kalau redaktur atau timnya itu terpercaya. Terus yang ketiga, saran saya, walaupun tidak dilarang ya, sekarang kan banyak media yang menjadi sayap bagi banyak kepentingan. Ya, tidak salah, tetapi kalau bisa janganlah kita terlalu banyak mengakses informasi dari media yang berafiliasi politik pada lembaga atau organisasi politik tertentu. Kenapa? Karena pasti itu akan menjadi alat atau kendaraan untuk melakukan campaign sesuai dengan tujuan politik lembaga Propaganda atau ya. ya, propaganda. Tidak dilarang loh, tidak salah. Tetapi nanti kalau kita kebanyakan mengakses informasi hanya dari satu sisi saja, kita sudah sulit untuk melihat dari berbagai sudut pandang, ya kan? Makanya dalam hal secara pribadi saya juga menyarankan kepada teman-teman saya, mahasiswa saya atau teman-teman dalam diskusi, kita harus belajar dari banyak orang, tetapi hati-hati dalam memilih guru, hati-hati dalam memilih pemimpin, ya kan? Jangan sampai kalau kita berada dalam suatu ruang di mana guru yang kita pilih itu ternyata tidak memberikan energi positif kepada kita, akhirnya kan kita hanya mendapatkan informasi dari satu arah. Nah, kita hanya tahu yang benar adalah kebenaran dari dia, sementara kebenaran sejati tentu milik Yang Maha Kuasa. Yang keempat, yaitu media yang patut kita jadikan sebagai acuan untuk melihat informasi atau berita adalah media yang tidak provokatif. Gampang banget, bro. Dari kita nonton sebuah acara misalnya, sebut saja namanya talk show ulala gitu kan di sebuah stasiun televisi. Dari pertama dia membuka acara, judul acaranya sudah provokatif, ya kan? Misalnya apa ya? Mario dan Ruby tidak becus mengelola rumah makan, turunkan gitu kan? Kita kan jangan terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Karena kan pendapat orang itu beragam gitu kan. Nah, oke, silahkan kalau Anda menikmati program-program seperti itu, tidak masalah. Tapi kalau terlalu sering, bro, contoh nih, kalau setiap hari kita gaul sama penyanyi, kita mendengarkan dia berdendang, bernyanyi, lama-lama kan kita juga bisa belajar nyanyi kan. Tiap hari kita gaul sama orang tukang makan bakmi, ya kan. Tiap hari nonton acara. Lama-lama melar gitu. Lama-lama melar. Nah, saran saya biasanya 5 menit pertama kalau nonton sebuah program, sudah mulai provokatif dari judulnya, kemudian dari segmen pertama sudah mulai adu domba, ya kan? Ya, saya ngapain sih menghabiskan energi untuk menyaksikan program yang selama program itu berlangsung kita marah-marah sendiri. Padahal kita tidak ikut show-nya. Ya kan? Acara belum selesai, kita sudah banting-banting remote TV kita. Ya kan? Terus ada orang lewat di sebelah kita, pasangan kita, anak-anak kita ikut marahin mereka hanya gara-gara kita ikut terbawa suasana dalam program yang sangat provokatif itu. Ya kalau Anda masih bisa mengendalikan diri Anda, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai bawa ke rumah tangga, ke lingkungan sekitar tempat tinggal kita, merusaklah hubungan sosial kita dalam masyarakat gitu kan. Dan yang terakhir saran saya untuk memilih media yaitu kita fokus saja atau berorientasi pada media yang memang dia memberikan informasi dan juga solusi. Kenapa? Karena sekarang banyak media cuma memberikan informasi dan berita, kasih tahu ini lagi ada masalah. Solusinya, lu aja pikir sendiri, ya kan? Nah ini kan menambah beban penderitaan umat manusia yang sekarang tidak bisa kemana-mana, ya kan? Saya 2 minggu saja di rumah ini kan, untung ditolong oleh anak-anak sekolah online. Karena semua anak ini jam sekolah online-nya bareng, akhirnya kita kelabakan, ya itu ternyata membantu anak-anak sekolah, itu membantu menurunkan berat badan 5 kilo. Kenapa? Karena ketika sekolah sudah selesai, siang sampai tengah malam, ya aktivitas kita kan dari kamar, ruang tamu, dapur. Kamar, dapur, kamar, dapur. Nah itu kan harus diimbangi dengan ya aktivitas PC gitu kan. Jadi kita nikmati saja lah. Kalau Anda menonton media televisi, mendengarkan media radio, membaca media cetak atau media online, kalau hati Anda mulai tidak nyaman, tidak enak, ingat kita punya nurani gitu kan, sudah jangan diteruskan. Kenapa?
Kalau kita terus-terusan berada dalam situasi, dalam lingkungan, dalam komunitas, dalam media yang kita konsumsi, isinya negatif, provokatif, lama-lama, bro, saya yakin kita jadi sama seperti apa yang ada di media itu. Kira-kira begitu. Ya, oke. Siap. Mantap sekali. Tadi berapa tips jadi? 4 ya? 5. 5. Oh, 5. Wah, tambahin 1 dong. 5. Apa? Kalau 5 sama kayak Kotomi Wong. Oh iya, dan itu Pancasila. Tambahin 1. Boleh sama. Tambahin 1. Tambahin 1. Nah, tambahin 1. Yang keenam adalah jalankan semua nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi. Beda, ada bedanya. Walaupun maksa ya. Jadi tulis kesimpulannya ada 6 sekarang. Besok mesti 7 berarti. Iya, betul. Oke. Bro Doni. Jadi waktu kita 9 menit di segmen 1 ini, ya nanti di segmen kedua kita ada pertanyaan dan lain-lain. 9 menit ya. Ya, aku mau tanya soal ini, Bro Doni atau Pak Doni. Soal jadi ada berita yang udah terlanjur. Aku ngeliat ya di Indonesia ini medianya seperti lata sih. Berita tuh seperti lata. Jadi satu stasiun TV ke stasiun TV lain, once ada satu topik yang dia rasa perlu disiarkan, dia siarkan. Nomor 1, disinfektan. Kan sebenarnya kan tidak baik buat manusia, gitu kan. Cuma dia beritain bilik disinfektor. Satu stasiun TV sampai stasiun TV lain, medianya ngomong kayak gitu. Ternyata pas WHO rilis, buruk untuk manusia. Ya. Itu satu. Terus yang kedua tuh penyebaran corona katanya bisa melalui medium udara atau airborne. Ya. Nah, ternyata kan lagi-lagi menurut WHO tidak terbukti. Tapi udah keburu diliput semua tuh sama media-media. Iya. Terus yang terakhir itu, nah itu mungkin salah duanya dari yang sudah dibantah sama WHO ya. Nah, tetapi aku nggak ngelihat di sini media itu setelah dia ngomong ngilang aja gitu, nggak ada ralat atau misalkan revisi atas berita tersebut. Ya, atau klarifikasi. Iya. Sebagai orang media yang dari di newsroomnya juga udah pernah terlibat, nah itu apakah perlu masyarakat minta klarifikasi itu atau gimana? Jangan sampai hilang terus kan. Nah, digital itu pun sendiri masih bisa diakses. Oh, satu lagi aku baru ingat yang sinar matahari. Nah, sinar matahari katanya ultraviolet B gitu kan. Nah, itu jam 9, jam 10, ada yang ngomong jam 7, jam berapa, ada yang ngomong jam 2, jam 3. Nah, itu gimana tuh sebagai orang media buat, ada nggak kewajiban media buat klarifikasi itu? Karena aku ngeliat yang kayak bilik disinfektan tuh pas semua ngebuat berita itu mereka expose semua tuh. Betul. Gitu. Ya, tapi memang pas udah diklarifikasi, nggak ada gitu. Kita tungguin juga nggak ada kan. Iya. Ya, sayangnya banyak media sekarang yang hanya fokus pada mengejar kecepatan penyampaian berita. Belum kepada bahwa berita itu memang benar atau tidak, ya kan? Karena kan sekarang kan semua media berlomba-lomba, siapa duluan. Coba di grup WA saja, ya kan? Ada berita ini, berita itu ditanya dari mana? Dari grup sebelah. Sebelah mana? Kagak jelas. Ya kan? Jangan terlalu percaya kalau ada berita-berita kayak gitu. Dari mana? Dari grup sebelah. Sebelah mana? Nggak boleh. Saya punya grup saja isinya para pemret itu atau redaktur gitu kan. Kadang-kadang juga masih ada kecolongan kayak gitu, ya kan? Tautannya udah jelas dari sebuah lembaga kredibel, ternyata fake gitu kan, atau abal-abal gitu kan. Nah, jadi memang itu salah satu yang tadi Bro Mario sampaikan, yang kalau media itu sudah terlalu sering menyampaikan berita seperti itu tanpa klarifikasi, apalagi kalau menyampaikan berita yang kemudian hoax, ya kan, warta dusta, tidak diralat, tinggalkan berita itu. Kenapa? Pasti dia punya agenda tertentu. Saya matiin dong TV saya. Sorry Pak Doni, saya putus. Saya salah sebentar. Saya matiin dong TV saya. Soalnya semua channel TV ngomongnya sama. Karena aku lihat ada kelatahan di situ. Ya, sebenarnya tidak semua ya. Kalau kita jeli melihat, saya walaupun tidak boleh menyebutkan sebuah brand televisi, tetapi kan begini.
negara juga punya media penyiaran kan, yang dia memiliki salah satu cara atau rentang untuk klarifikasi informasi yang cukup panjang sehingga tidak latah. Nah, saya paling gampang begini, kalau kita di Inggris, ya kan, semua stasiun televisi di Inggris sudah menyiarkan satu berita, tapi kalau BBC London kemudian belum merilis berita itu, saya belum percaya. Sederhana seperti itu. Ya kan? Validasi. Kalau misalnya, ya validasi. Dulu ya, waktu media cetak nih, semua memberitakan berita tentang A, B, dan C. Tapi misalnya besoknya kalau Kompas belum menyiarkan berita itu, ya kita nggak usah percaya. Nah, kita harus memilih, kita harus punya satu atau dua media yang memang betul-betul menjadi referensi kita untuk mendapatkan informasi. Jangan khawatir bro, masih ada kok. Bagaimana kita tahu itu media benar? Nah, walaupun tidak 100%, kadang-kadang juga ada mereka ya, hai. Saya kalau ketemu, halo sayang, apa kabar? Enak banget ya di rumah terus ya sama papi ya. Biasanya ketemunya di Instagram doang. Jadi blank, sampai mana tadi bro? Ya pokoknya begitulah. Filter tadi, filter media. Ya, filter. Iya. Tapi kalau buat masih percaya, masih ada media yang bisa kita percaya. Kalau media itu menyampaikan berita hanya fokus pada sensasinya saja, ya, tetapi kemudian tidak melakukan verifikasi, tidak meralat, dan apalagi kalau ada berita yang tidak benar, kemudian dia tidak revisi, tidak ralat, ya saran saya nggak usah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton berita atau informasi dari media itu. Sederhana kok. Oke, sama satu lagi, Bro Doni. Aku tuh penasaran ya. Sekarang itu mereka ngambil source-nya bukan ngambil source di media sendiri gitu. Misalkan ngeliput sendiri, mereka seringkali ngambil dari YouTube, dari potongan Instagram, yang seringkali yang ada satu kasus tuh yang panic buying tuh katanya yang sampai Indomie tinggi. Tapi ada yang klarifikasi, ya emang jualan di warung makanya mereka beli gitu. Betul. Iya, itu Nah, tapi kan opini publik kan udah kebentuk kan? Iya. Makanya kalau misalnya kayak gini nih, kita kan sering mendapat informasi dari Wikipedia. Wikipedia itu kan kadang informasinya benar, banyak, tapi tidak bisa dijadikan rujukan. Yang bisa dijadikan rujukan itu, ya, kenapa tidak bisa? Karena Wikipedia itu kan bebas diedit kan, sumbernya kadang dari orang yang kita tidak tahu gitu kan. Nah, makanya begini, ada dua cara, atau begini deh, satu aja deh, ya, karena waktu kita sangat terbatas, kita harus memilih satu lembaga yang kredibel, ya, apakah itu lembaga internasional atau lembaga nasional yang memang sudah terverifikasi. Yang paling penting, yang paling sederhana, ya ini memang diakui oleh negara. Sudah, itu aja. Kalau semua media sudah memberitakan hal-hal yang meragukan kita, coba kita cek di media itu, ya kan? Kalau terkonfirmasi, oke. Kalau tidak, ya sudah, anggap aja buat hiburan. Anggapnya buat hiburan. Siap. Masih ada berapa menit, Pak Ruby? Apa lanjut di sesi 2? Masih ada 1 menit 30 detik. Wih. Oke. Kalau gitu, kasih tips kali ya. Buat... Nanti, Bro Doni, nanti ada lanjutannya lagi. Oh iya. Nanti ada lanjutan lagi. Oke, kalau gitu kita break daripada dulu. Bro Doni kejar-kejar. Iya. Dipotong di retas lagi nanti. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Nanti saya kasih linknya lagi di WA group. Teman-teman bisa join lagi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, break ya. Welcome banget ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Kembali ke laptop. Kembali di sesi 2 MR Show bersama Mario dan Ruby Herman. Jadi minggu depan ganti Doremi lagi nih. Iya dong. Dengan Doremi lagi dong. Doremi Show ya. Kita ada foto bertiga nggak, by the way? Sering banget foto. Poster. Poster ya. Iya. Oke. Siap. Tadi terputus sedikit, Pak Doni. Nah, ada yang saya ingin tanyakan nih. Banyak sekali kan orang kan kadang share atau repost lah, ya kan, sesuatu yang media mungkin sosial sifatnya, ya media sosial yang sifatnya membuat kepanikan, membuat kegusaran, ya kan. Dan saya lihat juga beberapa yang ada yang ditangkap, ada yang enggak gitu kan. Betul.
Nah, itu gimana sih? Itu gimana membedakannya itu? Karena Pak Doni, Bro Doni, si Bro Ruby ini sempat parno kemarin. Oh, kenapa? Kenapa? Semua yang dari corona gitu kan, konspirasi dia share semua ke saya. Oh iya, ada banyak teori. Iya. Teori konspirasi. Saya juga 2 atau 3 hari lalu sempat berdiskusi di newsroom bersama teman-teman jurnalis tentang teori konspirasi. Dan memang rujukan beritanya kuat, cukup jelas. Tetapi kan dalam hal ini kan teori konspirasi itu kan sulit untuk kita buktikan kecuali kalau memang kita benar-benar memiliki bukti akurat dan nyata. Ya, silakan Anda ikuti, cermati berita-berita itu. Tetapi ya kalau saya lebih baik nggak usah terlalu lama di teori konspirasinya. Lebih baik fokus pada upaya penanggulangan masalah coronanya. Kita belum beban puncak loh ini. Makanya Presiden Jokowi fokus membangun rumah sakit itu. Kenapa? Ya, karena kalau sudah sampai pada puncaknya, ya orang berjatuhan sakit, tidak ada tempat tidur di rumah sakit, ya itu kan menambah masalah kan. Jangan sampai kita harus lebih banyak menyiapkan kantung mayat atau peti mati gitu kan. Nah makanya begini, media itu kan kita nggak tahu ya siapa di belakang media itu kan. Kalau saya jahat nih misalnya, saya punya modal, saya punya infrastruktur, saya punya SDM, ya saya punya akses, saya punya kepentingan, ya saya harus bikin sesuatu yang apapun ujung-ujungnya menguntungkan kepentingan saya dan kelompok saya. Contoh, mau Corona kek, mau Corolla kek, ya kan, mau Camry kek, misalnya gitu kan. Selama itu jadi wabah, yang penting saya pasti akan untung karena semua orang pasti beli produk di saya, gitu kan? Atau misalnya, kalau saya berkepentingan terhadap sebuah atau sesuatu agenda di negeri ini, ya saya harus bikin misalnya nih negara ini kacau. Karena kalau negara kacau, fokus orang kan terpecah kan. Nah, saya bisa masuk jadi penumpang gelap dalam sebuah perahu gitu kan. Banyak sekali. Nah, kalau saya lebih baik fokus pada bagaimana upaya kita untuk kita jaga diri dan jaga keluarga dong. Pemerintah itu kan bukan malaikat. Nggak mungkin ngurus kita satu persatu. Ya maaf ya bro ya. Waktu kita lagi banyak duit, kita lagi kaya raya, kita lagi cuan, kita lagi proyek kita di mana-mana. Pernah nggak kita ingat negara atau pemerintah? Giliran mau bayar pajak ngeluh gitu kan. Sekarang giliran Ibu Pertiwi menanti dukungan kita, ya kan? Kenapa kita menghabiskan waktu dengan ya tidak produktif? Apa bentuk tidak produktif itu? Satu, kalau tidak menguasai masalah, lebih baik diam. Jangan membuat gaduh. Memperkeruh suasana dengan membuat statement pernyataan yang tidak yang kontraproduktif gitu kan. Terus yang kedua, kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita sumbangsikan kepada negeri ini sebagai bagian dari solusi, ya kan? Ya kita harus tahu jalurnya. Kayak begini, saya kadang tertawa ya lihat orang di media sosial, dia upload foto suaminya, kemudian dia kasih caption, kan? Ya Tuhan, lindungilah suamiku yang sedang berangkat bekerja mencari nafkah untuk kami keluarganya. Hello, itu niatnya baik, tapi ya kali Tuhan sempat melihat status lo di Instagram. Kan kalau mau berdoa jangan di Instagram, berdoalah langsung kepada Tuhan. Kalau Anda mau berbuat kebaikan, cari jalurnya. Contoh, kita mau nyumbang banyak. Kita mau nyumbang anak terlantar, kita mau nyumbang lewat. Belinya dari VPS kan? Belinya dari VPS. Oh iya dong, VPS yang di Mall Puri Indah. Kan kita tahu kalau beli barang bagus itu di mana, udah jelas kan? Nah, itu. Jelas. Oke, ada pertanyaan. Oke, siap. Mengenai media sosial, berita yang biasa Pak Doni mungkin konsumsi atau pakai untuk patokan. Ada yang katanya live today, ada yang cari dari Jakarta Info. Media sosialnya ya. Berita, iya. Kalau media sosial, saya tetap merujuk kepada media mainstream yang kemudian memiliki media sosial. Contoh misalnya, misalnya kayak boleh sebut lah ya, misalnya kalau TV, misalnya Metro TV, boleh. Ya kan? Nah, Metro TV itu kan juga dia memiliki online-nya kan, nah, atau misalnya
liputan 6 atau liputan6.com ya kan. Nah, itu kan sudah Berita satu ya. tahu juga ternyata ya. Jangan langsung kelihatan gitu dong, ya kan? Harus halus main cantik, bro. Halus. Halus ya. Iya. Iya. Ya, jadi kalau berita atau media itu sudah terpercaya, kemudian untuk memudahkan kita mengakses lewat media sosial, ya saya mending memilih dari media sosial, media mainstream. Karena kan sumber redaksinya jelas. Daripada sekarang medianya, orang sekarang pinter banget loh bro, ngedit-ngedit ya, seolah-olah dari liputan 6. Tapi ternyata liputan 6,5 apa gitu. Ya, bukan liputan6.com gitu. Liputan tapi A-nya 2, liputan 6 gitu kan. .com gitu. Nah, orang kan suka ketipu gitu kan. Iya, jadi hati-hati. Kayak finansialku juga gitu tuh. Ganti-ganti. Suka finansialku gitu kan. Iya. Ya, tapi resiko lah kalau brand itu sudah dikenal masyarakat, pasti harus siap digituin kan. Nah, makanya kita juga harus waspada bro. Kayak trio Doremi ini harus segera didaftarkan ke hak ciptanya. Nanti tiba-tiba muncul Doremi yang lain loh. Doraemon nanti diganti gitu. Iya bahaya itu. Itu kira-kira bro. Siap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, sip. Oke. Ya, jadi memang soalnya ya mau gimana kan, media sosial ini yang mungkin turunan dari media mainstream yang bisa jadi patokan kita. Terus terlepas itu, sebenarnya kan jempol netizen ini kan lebih pedas dari sambal setan kan. Waduh. Nah, lebih pedas dari mantan pacar. jadi bahasanya itu tetap aja kalau misalkan satu stasiun TV atau apa, kadang-kadang dia mengambil porsi bersebelahan misalkan dari mainstreamnya media gitu. Dia kadang-kadang netizen juga ngebully media itu sendiri tuh. Nah, ya kelihatannya itu yang membuat stasiun TV mungkin lebih safe kalau mereka ikut mainstreamnya juga, ikut arusnya juga gitu loh. Kayak misalkan kemarin tuh kejadian kayak lockdown, bahasa lockdown itu kan sebenarnya berbeda sama karantina, berbeda lagi kalimatnya sama social distancing berskala nasional. Dulu aja social distancing sama physical distancing. Nah, itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kita ini kan beda arti bisa kan? Iya, ya kalau soal istilah ya kita ikut saja pada lagi-lagi dua hal. Yang pertama, apakah ada regulasinya? Kalau misalnya istilah-istilah tersebut menyangkut kebijakan yang sudah ada aturannya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, ya ikut bahasa undang-undang aja, ya kan? Gampang. Atau kalau belum ada, yang kedua, ikut apa yang memang jamak atau banyak memang menjadi kesepakatan bersama oleh komunitas masyarakat atau sebuah bangsa, gitu kan? Sederhana kok. Cuma memang banyak media ingin menelurkan, melahirkan sebuah istilah-istilah baru yang hanya khusus buat dia gitu kan. Ya silakan saja. Tapi kalau sudah ada aturan bakunya, sudah ada regulasinya, ya kita ikut bahasa undang-undang. Sederhana. Kayak sekarang kan Presiden menetapkan situasi darurat kesehatan masyarakat kan. Ya sudah, kita pakai itu aja. Gak usah lagi bikin-bikin istilah yang aneh-aneh, membingungkan. Nah, saya mau tarik kembali tadi ke statementnya Bro Mario, ya kan. Bahwa kita harus pahami juga bro, bahwa sekarang begini, ada satu peristiwa, ada satu kejadian, contoh nih, kecelakaan mobil misalnya di Jalan Sudirman, diliput oleh 3 stasiun televisi, misalnya kan mereka datang dari arah mata angin yang berbeda, dari newsroom yang berbeda, tetapi kan objeknya sama. Jadi mungkin akan terkesan latah. Ya, ketika terjadi sebuah peristiwa pandemi corona, ya objeknya kan sama, corona. Ya kan? Nah, semua meliput tentang corona. Nah, yang membedakan adalah sudut pandang. Jadi sekarang kita bicara tentang satu misalnya. Ketika satu tema utama kita bahas misalnya mie instan. Ya kan? Nah, apakah kita hanya melihat dari misalnya bahan bakunya? Kan tidak.
Kalau saya menurunkan tim liputan, saya bisa bilang, oke, jangan cuma bahas tentang jumlah orang yang meninggal gara-gara corona. Tapi sekarang kita juga bahas dong, Wali Kota Bogor sudah mulai sehat, ya kan? Menteri Budi Karya Sumadi sudah mulai makin sehat, gitu kan? Itu kan juga berita. Ini kan soal angle kan, soal sudut pandang, point of view. Nah, jadi agar walaupun satu materi, satu objek, satu peristiwa tentang corona, ya jangan kita keroyok sisi itu saja. Ya, banyak hal sudut pandang lain. Makanya kenapa dibilang news, bro? Ya, news. Itu kan sebenarnya kan bahasa saya. News itu kan singkatan kan. South. North, East, West, and South. Artinya apa? Kita harus melihat dari utara, selatan, timur, barat, semua mata penjuru angin. Jangan cuma lihat dari satu sudut pandang. Nah, kalau ternyata media yang kita jadikan rujukan tidak seperti itu, gampang. Nggak usah marah-marah. Ya, ini jempol kan tadi Bro Mario bilang jempol netizen kita di negeri berflower plus 62 ini kan sangat dahsyat kan. Ya sudah, kita hukum saja media abal-abal, media yang nggak jelas itu dengan apa? Remote TV kita, klik, pindahkan aja. Selesai. Ya kan? Jangan kita malah ikut-ikutan jadi korban atau kita habiskan waktu untuk memaki mereka. Nggak bakalan didengar. Memang kenapa? Karena memang ada media yang sengaja memosisikan dirinya untuk begitu. Jualannya sensasi. Ya makannya dari situ. Ya kan? Hidupnya dari situ. Ngapain kita ikut-ikutan, ya kan? Mungkin emang selaras sama idiom yang mungkin nggak tahu ya di industri media. Banyak kan sampai dijadiin meme juga kan. Bad news is good news. Ya, betul. Ya, sama seperti anjing menggigit orang itu bukan berita. Orang gigit anjing, apalagi orangnya ngejar-ngejar anjing kemudian digigit, nah itu baru berita. Nah kalau kita bicarakan tentang pandemi corona, ya kan kita nakut-nakuti orang, bukan menakut-nakuti ya, kita terlalu banyak melihat satu sudut pandang saja. Ya menurut saya bukan berita lagi kan. Yang jadi berita sekarang adalah bagaimana kita mengonsolidasikan masyarakat kita untuk satu, tetap di rumah. Ini jangan dijadikan sebagai liburan untuk pulang kampung atau keluar kota, malah memindahkan masalah kita ke kampung gitu kan. Jangan, media jangan ikut mengomporin gitu kan. Sederhana kok, kalau kita nggak bisa berbuat secara langsung seperti yang di garda depan, tenaga kesehatan, tenaga medis itu, kita berbuat sajalah dimulai dari lingkungan kita. Saya menikmati sekali kok, kan saya hobinya tidur kan. Jadi kapan lagi bisa menikmati makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Ini kita berjuang loh dengan cara apa? Makan, tidur. Pahlawan ya kita ya. Pahlawan kita di pahlawan corona ini. Betul. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Wiwi gitu ya. Bu Wiwi Herawati. Ya, halo Bu Wiwi. Kita mau mewawancari seseorang secara live, apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena selain tenaga medis, saya lihat di TV kan yang pekerja media juga ada di garda terdepan kan? Iya betul. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya kalau pelurunya kita pasti yang wajib kan kita jangan pernah turun ke lapangan tidak tahu apa-apa. Jadi kita selalu harus sudah tahu apa yang mau kita cari di lapangan dari berbagai sudut pandang tadi, nanti tinggal redaksi yang mengolahnya. Dan memang kan kadang-kadang juga banyak titipan kan dari newsroom atau dari Pemret bahwa tolong lebih dipertajam dari sisi ininya, dari sisi itunya gitu kan. Nah, silakan saja. Tetapi kita harus membekali diri dengan perlengkapan perang tanda petik kita, yaitu perlengkapan untuk meliput berita. Apa saja? Ya seperti inilah peralatan standar. Kalau dia media cetak, ya, seperti sebuah statement, don't go anywhere without your pen gitu kan. Bagi seorang jurnalis jangan pernah keluar tanpa membawa pena. Artinya alat merekam, alat untuk mendokumentasikan peristiwa atau berita tersebut. Nah, itu kan standar prosedurnya yang dilakukan oleh jurnalis di lapangan. Tapi sekarang kan ada tambahan lagi karena kita di tengah kondisi pandemi corona. Ya, jangan pernah pergi untuk melakukan liputan tanpa membawa perlengkapan perang jurnalistik tadi plus alat pelindung diri. Nah, cuma jangan juga terlalu lebay. Kita datang pakai baju astronot gitu kan. Saya masih ingat nggak, Bro? Saya nggak usah sebutkan, ada sebuah stasiun televisi swasta nasional, ya kan. Kemudian reporternya melakukan live report pakai masker, itu masker untuk kalau ada bom atom itu kan. Teroris. Ya, nggak usah segitunya lah. Yang kemarin juga kita lihat tuh di ada yang viral itu video orang belanja
pusat perbelanjaan di Pasar Swalayan, 2 orang ya Iya, suami iya, istri iya. pakai alat pelindung diri itu putih-putih kayak orang di planet Mars gitu kan. Ya kan bikin Iya. takut orang lain gitu kan. Baru mendarat Betul. kali itu. Oh iya, baru mendarat gitu. Houston calling gitu kan. Ya, saya rasa nggak perlulah seperti itu. Ini saatnya kita tunjukkan ya, buat teman-teman Bapak Ibu, inilah saat yang terbaik bagi kita sebagai warga bangsa ya untuk kita tunjukkan, ayo kita bela negeri kita. Jangan kita membuat kegaduhan. Caranya sederhana kok. Kalau kita tidak bisa berbuat yang konkret, kita di rumah saja. Jangan dipikir di rumah saja itu gampang loh. Bagi orang yang setiap hari keluar beraktivitas tiba-tiba di rumah, itu berat. Nah ini cobaan yang Berat, harus ya. kita perjuangkan sama-sama. Benar Betul gitu kan? sekali, betul. Nah, Betul. kalau Betul. kita bisa berbuat yang lebih banyak lagi, apakah itu tenaga, ya nggak usah juga kita kumpul-kumpul ke rumah sakit kalau kita tidak tahu ilmunya gitu kan. Ya kita pakai Iya. tenaga kita untuk menggalang kekuatan, mungkin kita bisa galang dana, bantuan, atau minimal mengedukasi orang lain. Saya baru diskusi sama teman saya 2 hari lalu ya, bahwa dia sedih karena tidak bisa mengunjungi orang tuanya yang sudah berusia 88 tahun. Sementara orang tuanya itu juga sedih tidak bisa jalan-jalan, padahal yang membuat dia happy tiap hari karena dia bisa nongkrong jalan-jalan gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Toh ini tidak selamanya. Kalau dulu kita ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang kita balik. Bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh gitu kan. Nah, untuk sementara saja. Nah, saya berharap sih media harus mampu membantu mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Kalau medianya tidak mau, walaupun dia bisa, kita hukum dia dalam tanda petik ya dengan cara sederhana. Jangan Jempol. ditonton, jangan diakses, ya kan? Jangan di-like, jangan di-follow. Gampang. Kayak saya nih kadang-kadang nih kalau ada waktu senggang pagi-pagi, saya kan detox medsos kan. Saya lihat misalnya saya follow siapa yang kalau mungkin dia di media sosial isinya menghujat orang saja. Mbah apa ya, mau itu benar atau salah, tidak layak kita lakukan di media publik. Ya, tidak layak. Kenapa? Media sosial itu adalah mulut digital kita. Kalau saya misalnya seorang motivator, saya bicara di televisi, sahabat-sahabat saya yang super, kita harus selalu menghargai sesama kita, ya kan? Saling mencintai. Tapi kemudian malamnya saya nge-tweet, ya kan? Kata-kata yang tidak pantas, walaupun itu Twitter pribadi saya. Oh, langsung saya unfollow. Kenapa? Ya tidak mencerminkan, tidak konsisten gitu kan. Sederhana kok. Nggak walk the Jadi talk, kita ya. iya, kita detox aja lah. Kita detox dari racun-racun yang kayak gitu. Kenapa? Walaupun kita tidak mengikuti secara intensif, tapi kalau kata-kata negatif itu muncul setiap hari, setiap menit, apalagi itu ada teman saya dulu yang di DPR gitu kan, sudah saya unfollow, masih muncul lagi, karena ternyata teman saya follow dia, muncul di timeline-nya gitu kan, capek deh gitu kan, menghujat terus isinya gitu kan. Ya, kayak gitulah kita melakukan apa ya, pertahanan pribadi kita. Kenapa? Virus corona memang berbahaya, bro. Tetapi jauh lebih berbahaya itu virus congorna. Oh, congorna. Kalau congor itu tidak diatur, itu lebih berbahaya daripada corona. Udah ludahnya kemana-mana ya. Wih, mengerikan. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Siap. Pertanyaan lagi dari Del. Bro Dodi minum suplemen nggak, olahraga nggak di rumah? Olahraganya apa? Aduh. Sama bisa berakhir kapan sama senjata biologis atau bukan nih corona? Oh iya. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau Anda percaya pada teori konspirasi, kalau Anda percaya ya, sebagian diri saya juga percaya tentang teori konspirasi itu. Ya, ini termasuk bagian dari senjata biologis, ya kan? Tapi ternyata yang punya senjata biologis ini kena karma gitulah ceritanya gitu kan. Malah sekarang kabarnya yang menyebarkan senjata biologis itu malah lebih parah gitu kan, dan kacau. Sementara Tiongkok sendiri malah sudah selesai gitu kan, bahkan banyak membantu negara-negara yang terdampak. Oke, kalau Anda percaya pada teori konspirasi, oke, kita tinggalkan dulu telenovela, kita pindah dulu Sergio ya ke iya. Tapi ini jawaban soal media.
Iya, bagaimanapun juga itu kan berkembang di masyarakat kan, teori kayak begitu Yes, kan. yes, yes. Tapi That's right. yang penting sekarang adalah kita punya teori yang lebih positif apa? Bagaimana kita fokus pada membantu upaya penanganan corona di negeri kita dulu. Masalahnya begini, Yes, bro. that's right, Orang that's Indonesia right. itu, orang kita itu, orang Timur, ini kan sifatnya kan berkelompok komunal, sering ngumpul, Iya. ya kan? Kita ngafe, Iya. nongkrong, ya kan? Makan Yes. malam, rame-rame gitu kan. Itu tersiksa banget kan? Iya, Waduh. benar sekali, benar. Iya. Tapi tolonglah, kita bersabar dulu lah. Kita bantu pemerintah. Saya tidak bisa Yes. membantu Pak Jokowi menjadi tenaga medis, karena saya tidak punya skillnya. Yang bisa saya lakukan Iya. adalah, daripada saya memberikan energi negatif kepada pemerintah, sehingga dia jadi tidak fokus, ya sudah, saya diam saja. Saya dukung pemerintah saya, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun jadi menteri kesehatannya, siapapun jadi juru bicaranya, saya tidak peduli. Saya hanya bisa bantu, ya kan, dengan tetap berada di rumah. Daripada gue kemana-mana, gue jadi carrier, pembawa, ya kan, akhirnya kan Iya. rumah sakit tidak bisa menampung, ya kan, tenaga medis juga terbatas, mereka kelelahan, ya, saya juga baru dapat kabar tadi ada salah satu tenaga medis yang akhirnya ya, wafat gitu kan, karena kecapekan gitu kan, membantu korban gitu kan. Nah, yang rugi siapa? Ya kita juga. Nah, jadi Yes. saran saya, media itu memang kita butuhkan, tetapi please, please, please banget, jangan sampai kita dijajah oleh media, apalagi media abal-abal yang biasanya begini, maling itu biasanya lebih galak daripada rumah yang digarong, ya kan? Ingat nggak kemarin Ciri-cirinya peristiwa tuh ya. di Karawaci, ya, orang menabrak pejalan kaki, ya, jadi korban, orang, ya, pejalan kaki dengan anjing kesayangannya, malah galakan dia gitu kan. Nah ini kan sudah kebolak-balik. Udahlah, Iya. nggak usahlah kita Iya. fokus ke situ gitu kan. Terus ada pertanyaan tadi muncul, saya sekilas lihat, bisa nggak ditertibkan media abal-abal seperti itu? Nah, kalau dulu pemerintah punya tools-nya, perangkatnya, pemerintah melalui kementerian atau departemen penerangan bisa membredel media. Tapi kan kemudian disalahgunakan oleh Orde Baru, dijadikan senjata untuk membungkam kebebasan pers kan. Nah, kalau sekarang yang bisa membredel media itu ya kita sendiri. Masih ingat nggak, bro? Dulu ya sempat ya majalah Playboy di Indonesia. Nah, nggak usah pura-pura kaget deh. Kalau tampang-tampang kayak Bro Ruby sama Bro Mario mah pasti pelanggannya kan. Saya nggak baca yang Indonesia soalnya. Oh iya, karena yang Indonesia itu isinya nggak ada apa-apanya kan. Iya. Kenapa kita Makanya ributin saya nggak majalah baca. Playboy Indonesia? Iya, orang isinya, maaf saya kalau saya bercanda, tolong jangan dipermasalahkan. Isinya lebih syariah kok Playboy yang Indonesia gitu kan. Tapi kenapa dia jadi berita? Kenapa dia kemudian jadi heboh? Kenapa? Karena kita yang membuat dia jadi berita. Ya, dia baru terbit 1 kali, itu pun di Bali, ya, belum sempat kemana-mana. Komunitas masyarakat tertentu sudah ribut-ribut tentang Playboy. Dia tahu isinya aja kagak. Akhirnya bad news is good news gitu kan, ratingnya malah, tirasnya malah nambah jadi naik. Jadi sebenarnya gampang, kalau Anda tidak setuju pada majalah Playboy, termasuk dulu ada acara di sebuah stasiun televisi swasta nasional di daerah Mampang itu tentang program yang tengah malam gitu kan. Kalau Anda tidak setuju dengan acara yang tengah malam yang esek-esek itu, caranya sederhana, tidak usah tonton acara itu. Tidak setuju dengan majalah-majalah yang seperti itu, tidak usah beli, tidak usah baca. Tidak setuju dengan media abal-abal, tidak setuju dengan media provokatif, tidak setuju dengan media-media yang propaganda gitu kan, gampang. Tidak usah diakses, tidak usah ditonton, tidak usah dibaca, tidak usah dibeli. Lama-lama hukum ekonomi akan bicara. Kalau televisi tidak punya rating, tidak punya share, tidak akan diproduksi lagi acara itu. Bagaimana sebuah stasiun televisi bisa hidup kalau acaranya tidak menghasilkan keuntungan dari iklan atau dari rating, dari share? Selesai. Jadi jangan menghabiskan energi untuk ribut-ribut pada sesuatu, sementara ribut-ributnya kita itu malah membesarkan mereka, ya kan? Lebih baik, udah diam-diam aja kita, ya kan? Apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita tidak usah akses, tidak usah baca, tidak usah kasih likes, jempol gitu kan. Mending kita kasih likes Doremi lah. Lebih bermanfaat dunia akhirat. Kalau bingung, ya sudah, kita buka finansialku aja kan. Nah, di situ ada solusi bagaimana kita mengatasi keadaan sekarang kita di rumah saja. Iya enggak?
Itu kan penting banget. Yo. Betul. Bro Doni, ini ada pertanyaan lagi. Ini teknis sih. Bagaimana antisipasi bila dari Ibu Wiwi Herawati, bagaimana antisipasi bila alur pembicaraan jadi keluar jalur dari yang kita harapkan berhubung interview atau talk show live. Jika kita tanya A malah dijawab B dan sebagainya. Atau cara pandangnya yang sangat berbeda dengan bukan kita. Itu satu. Terus untuk kedua, apakah media sudah tahu lebih dahulu sebelum COVID-19 ini terjadi akan berdampak seperti ini atau memang dirahasiakan? Mungkin untuk meredam atau gimana gitu ya. Iya. Saya jawab dari yang paling terakhir dulu, yang gampang diingat. Ada beberapa media memang sudah tahu, tapi bukan berarti kita sengaja untuk diam. Kenapa? Kan di ruang redaksi itu kan setiap hari banyak berita yang masuk dari penjuru dunia kan. Kejadian pertama di Wuhan, di Hubei itu kan kita juga sudah dapat informasi sebenarnya. Tetapi kan kita belum tahu dampak corona waktu itu seperti apa. Kemudian setelah akhirnya kita tahu, ya tentu masuk dalam berita. Menjadi berita utama atau tidak tentu tergantung kan apa yang menjadi sesuatu tuh layak akan jadi berita utama. Contoh salah satu kalau memang itu efeknya gaungnya besar atau dekat dengan kita gitu kan. Banyak faktor ya. Nah, tapi kalau merahasiakan saya pikir tidak ya. Cuma begini, berita kebenaran ya kan ada yang bilang kebenaran walaupun menyakitkan harus disampaikan. Kalau saya bilang begini bro, ya memang harus disampaikan, tapi jangan lupa how to-nya, cara menyampaikannya, itu harus tahu caranya. Kita mau ngajak orang beribadah, ya kan? Misalnya nih, Bro Mario hari Minggu berangkat ke gereja. Lagi berangkat ke gereja, di tengah jalan ketemu anak muda sedang bergerombol di pinggir jalan, merokok, ngopi-ngopi. Kemudian ngomong, kau tahu nggak, ini hari apa? Hari Minggu. Kenapa nggak ke gereja? Ya kan? Tapi ngasih taunya dengan cara yang seperti itu. Kira-kira mereka happy nggak? Ya enggak dong. Ya kan? Nah, karena caranya bisa digebukin kita. Kita mengajak kepada kebaikan, tetapi caranya mungkin kurang pas. Nah, banyak faktor lah. Tapi kalau merahasiakan sesuatu, saya pikir tidak ya. Kecuali kalau itu masuk dalam undang-undang kerahasiaan negara. Tentu siapapun kita, bukan cuma orang media, saya, Anda, dan kita semua, tentu harus patuh pada itu kan. Nah, kalau corona kan tidak masuk dalam undang-undang kerahasiaan negara. Kalaupun kita halang-halangi informasi tentang corona, sekarang susah bro. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Washington DC saat ini juga, ya kan? Tanpa harus menunggu pemerintah, atau kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Pangeran Charles saat sekarang mengasihkan diri untuk menyembuhkan coronanya, tanpa perlu dari media dalam negeri kan bisa kan? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Terus yang pertama tadi sebenarnya lebih teknis ke soal public speaking atau teknik interview ya. Oke lah, saya kasih singkat saja. Seorang interviewer itu ketika mewawancara narasumber, dia harus punya daftar pertanyaan. Tidak boleh tidak. Saya walaupun sudah 25 tahun menjalani tugas itu, saya tetap mengkonstruksikan daftar pertanyaan, walaupun tidak semua saya catat, saya tulis, sebagian karena sudah terlatih saya rekam dalam pikiran saya. Tetapi, tetap saya membuat catatan-catatan. Agar apa? Agar kita tidak keluar. Logika sederhananya begini bro, kalau kita datang ke sebuah resepsi perkawinan gitu kan, kita datang ke meja prasmanan. Emang kita mau ambil semua makanan itu, dari piring, nasi merah, nasi kuning, nasi hijau, semua lauk, sampai kerupuk sambal kita ambil. Enggak dong. Yang gue ambil pasti yang gue suka, ya kan, disesuaikan dengan porsinya, atau malah kadang-kadang gue nggak fokus pada meja prasmanan. Gue ke gubuknya, gue cari itu, ya. Iya, di pondokannya. Jadi, kita memilih sesuatu yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, narasumber kita itu, tentu kan ketika kita ketemu, pasti dia sudah menyatakan kesediaannya untuk diwawancara, kan. Jangan pula kita ketemu Menteri Kesehatan, kita tanya tentang bagaimana harga beras di pasar, gitu kan. Ya kan, tidak matching. Kita harus tanya sesuai dengan kapasitas narasumber tersebut. Saya pikir kalau misalnya hal-hal seperti ini mungkin di lain kesempatan bisa kita khusus bahas kali ya untuk hal-hal yang kita buat episode interview. Ya, nanti kita bahas di episode Doremi Show. Yes, wow. Thank you Bro Doni. Thank you Bro Doni dan juga teman-teman semua yang sudah mau partisipasi. Udah selesai nih. Sekolah broadcasting. Ada sekolah broadcasting ya, Bro Doni ya? Iya, betul. Terima kasih, Bro. Communicating Academy.
Komunikasi Oke. Academy, teman-teman bisa follow IG-nya Bro Doni The Kaiser. Yes. Kaiser dan Oke. Communicating Academy. Iya. Siap. Terima kasih. Jadi, udah habis ya waktu kita ya. Saya mau mengucapkan terima Waktu kasih kita udah buat Yes. ya sahabat-sahabatku, khususnya my brother, Bro Ruby, Bro Mario, dan semua. Saya mohon maaf ini agak gaptek, jadi ternyata ada teks orang bisa nanya ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut saya lebih, gue lebih percaya sebenarnya jangan lebih nyaman kalau nggak disebutkan sebagai kesimpulan ya, karena sebenarnya kesimpulan itu ada di tangan audiens atau penonton atau pemirsa gitu ya kan. Jadi kita dalam sebuah diskusi memang selayaknya menyampaikan informasi semaksimal mungkin untuk memberikan perspektif kepada orang lain. Tetapi hasil akhir atau kesimpulan itu kita serahkan kepada masing-masing orang. Cuma yang bisa saya sampaikan adalah saya hanya memberikan catatan saja. Catatan atau highlights atas apa yang kita diskusikan sepanjang malam ini gitu kan. Sebentar, saya membuka notes ya, mudah-mudahan ini tidak hilang ya. Daripada malum gaptek. Ya, maaf ya, ini mainannya anak gue, kalau gue, aduh, oh ternyata bisa. Saya tidak hilang kan? Tidak, masih ada. Ini masih ada. Saya masih muncul. Masih Karena ada. saya lagi buka notes ini. Oh, masih Berarti ada. tapi Enggak. mukanya. Aman kan? Freeze. Oke. Lagi- Oh, Mukanya freeze ya. freeze. Oh, sebentar. Iya. Iya, Oke. iya. Jadi begini, saya akan menyampaikan sebuah catatan bagaimana kita bersikap menghadapi media atau menghadapi situasi pandemi corona ini dengan satu kata juga, yaitu corona, yaitu C-O-R-O-N-A gitu kan. Corona. Nah, coronanya iya, C-O-R-O-N-A. Corona itu sendiri artinya apa? C yang pertama yaitu kita harus cerdas, ya kan? Jadilah pemerhati atau jadilah pemirsa, jadilah penonton atau orang-orang yang cerdas. Karena sekarang kita hidup dibantu dengan poncer kan, telepon cerdas kan, atau smartphone. Tolonglah jangan yang smartphone-nya, yang smart orangnya, ya kan? Artinya apa? Kita harus lakukan pilah-pilih. Ya, kita memilah dan kita memilih. Nah, itu sederhana sekali kok. Bisa dilakukan siapa saja. Kalau keluarga kita, keluarga Anda ternyata belum mampu melakukan pilah-pilih tadi, kita bantu. Contoh anak-anak kita mungkin yang masih di bawah umur, ya kan? Sekarang kan YouTube masuk sampai ke kamar kita, ke handphone kita. Kita tidak mungkin 24 jam mengawasi anak-anak kita kan. Ya tugas kita lah orang tua. Apakah kita beri password atau kita berikan blokir terhadap konten-konten tertentu. Jadi kita harus cerdas. Kenapa? Kita hidup di era yang semua serba teknologi canggih. Kecepatan itu jadi hal yang utama sekarang ini. Tapi jangan juga saking cepatnya hidup kita itu cuma diisi dengan lahir, gede, tua, mati. Cepat banget selesai. No. Ya, kita isi dengan berbagai aktivitas, ya, memanfaatkan teknologi dengan menggunakan kecerdasan. Kalau ada kecerdasan buatan, kecerdasan manusia buatan, saya lebih setuju untuk mengoptimalkan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu salah satu bentuk kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan kan berikan kita bukan cuma kecerdasan otak, kecerdasan bisa berbicara, tapi juga kecerdasan hati kan. Ya kita padukan saja ketiganya. Cerdas pikir, cerdas berbicara, dan cerdas hati. Ketiga-tiganya kalau sudah dipadukan, ya saya percayalah, pasti bisa menjadi hal yang terbaik. Itu C yang pertama. O, yang kedua, CO, kan corona. O-nya yaitu objektif. Ya. Objektif itu seperti apa sih? Gampang, bro. Kita ketika menerima sebuah informasi, baik dari media yang sudah menjadi langganan kita, rujukan kita, atau mungkin mendapatkan berita dari grup sebelah, yang tadi gua paling gak suka banget, ya kan? Ya, jangan langsung percaya. Objektivitas di sini diperlukan bukan hanya bagi mereka yang menjadi jurnalis, bukan hanya orang-orang seperti saya atau teman-teman yang harus meliput berita, melakukan wawancara dengan narasumber. Bukan. Anda, kita, bagi penikmat informasi atau penerima informasi pun juga harus objektif. Kenapa? Dalam sebuah berita informasi, ya kan, ada narasumber dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Ya sudah,
kita dengarkan semuanya, ya kan? Ya, objektivitas itu harus kita letakkan sesuai dengan porsinya. Ini kan hal yang sederhana, sama seperti kita melihat gelas kosong kan. Anda lebih setuju mengatakan ini setengah kosong atau setengah isi gitu kan? Nah, silakan Anda yang putuskan gitu kan. Jadi CORONA. Saya buka catatan lagi. Oke. R. Berarti yang ketiga yaitu R, yaitu riset. Ya. Riset. Apa itu riset, ya kan? Jadi riset, kita habis dapat informasi nih. Contoh nih, tadi di grup media, di grup WA media, karena saya harus live, jadi saya nyalakan handphone kan, tiba-tiba tung masuk semua berita-berita, termasuk berita-berita sampah gitu kan di handphone saya. Ya, pasti Bro Mario dan Bro Ruby udah dapat dong tentang Perdana Menteri Italia yang menangis gitu kan, sudah tidak mampu menangani corona di negaranya kan? Dapat nggak? Belum. Berita itu. Oh, belum. Oh, berarti mungkin belum bayar TV kabelnya kali ya. Atau paket kuotanya habis ya. Baru isi. Sebelum live baru isi dulu. Oh iya. Oke deh. Nah, itu di beberapa kalangan teman-teman media itu sudah banyak beredar. Bahkan di masyarakat pun saya percaya juga sebagian sudah banyak yang dapat berita, baik itu teks ataupun foto, tentang Presiden atau Perdana Menteri Italia menangis dan sudah angkat tangan, give up terhadap kasus corona yang menimpa negaranya. Nah, itu mungkin bisa, peristiwa itu mungkin benar adanya di Italia. Tapi yang berkembang di masyarakat itu hoax. Apa? Fotonya bukan Perdana Menteri Italia, itu foto Presiden Brazil, ya kan? Jauh banget kan Brazil ke Italia gitu kan? Terus dia menyebar kemana-mana, orang yang menerima, meneruskan lagi ke orang lain, cuma mengatakan, dari grup sebelah, hello, gitu kan, di sebelah gue, bukan grup WA, sebelah gue tetangga gue, kita harus tahu, kalau dari grup sebelah, ini grup apa, sumbernya dari mana, nah akhirnya tadi rame, kemudian dilakukan verifikasi, dicek, itu ternyata hoax, ya, atau berita palsu, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kita juga kalau terima berita, jangan langsung terima, riset, ya, kita harus lakukan riset. Ya, saya ingat ada acara di RCT dulu, cek dan recheck kan, Nah, kita lakukan itu dong. Cek and recheck kan bukan cuma ada di RCTI, tapi ketika kita menerima sebuah informasi atau berita, ya kita lakukan cek and recheck. Kenapa disebut cek and recheck? Karena dia periksa dan periksa kembali. Jadi setelah diperiksa satu kali, periksa lagi. Kalau masih ragu, periksa lagi berkali-kali sampai kita yakin bahwa itu berita itu benar, baru kita yakini. Kalau Anda ragu, ya nggak usah diyakini, apalagi kita sebar, gitu kan. Jadi C, tadi kita harus cerdas, O, kita harus objektif, R-nya kita harus melakukan riset. Kemudian O yang yang berikutnya, yaitu kita harus open mind, ya, open-minded. Ini penting sekali. Kalau kita pakai kacamata kuda, maka kita akan berlaku seperti seekor kuda. Kenapa kuda itu dikasih kacamata? Karena dia dikendalikan oleh size, ya kan? Oleh orang yang memerintahkan dia untuk maju, belok kiri, belok kanan. Jadi matanya harus lihat depan aja, nggak boleh lihat kiri kanan. Nah, makanya pakai kacamata kuda. Kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Sekarang informasi banyak sekali. Kalau dulu Bro Mario, Bro Ruby ingat, kita untuk mengakses berita, kita berlangganan kan? Kita beli koran, kita berlangganan majalah mingguan. Bener kan? Kalau sekarang kita dihujani informasi, ya kan? Setiap hari, ya, informasi datang gratis, masuk lewat media sosial, lewat WA, lewat grup ini itu. Waduh, kita dihujani. Nah, ini tolong kita hati-hati. Kita harus open mind agar apa? Kita ya begini, ya siapa tadi katakan di segmen awal, kita harus banyak berguru, tetapi kita juga harus lihat kepada siapa kita berguru gitu kan. Makanya ya jangan pakai kacamata kuda. Kita harus open mind, lihat dari berbagai sudut pandang, lihat dari banyak perspektif. CORO ya kan. Kemudian N apa? Nah, ini penting. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah kita memiliki nurani. Ya kan? Nurani. Ya, gue juga kenal sih sama Mbak Nurani yang di kantin Medit itu ya kan, tapi ya ini bukan Nurani yang itu ya. Artinya begini bro, ya saya maaf ya, saya bukan politisi, I'm not a politician ya, tapi saya berusaha untuk kalau ada kesempatan bagaimana cara kita berkontribusi bagi bangsa, termasuk lewat yang kita lakukan malam ini. Ini salah satu bentuk kecil kontribusi kita. Tidak ada masalah. Langkah kecil untuk perubahan lebih baik daripada omong besar, gitu kan?
Betul Nurani sekali. itu adalah salah satu hal yang bisa membedakan baik dan buruk. Kenapa Tuhan memberikan kita segumpal daging yang namanya hati? Ya agar bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau kita ragu akan sebuah peristiwa, ragu akan sebuah berita, tanyakan pada hati kita. Nurani kita akan berbicara. Oke, orang mengatakan, Don, ini benar ini fakta bahwa pemerintah sedang begini, Bugono sedang bahwa si A sedang melakukan itu. Oke, betul. Waktu saya masih jadi produser dunia dalam berita dulu di TVRI, Dunia semua dalam berita kan, berita. iya dulu, nggak usah ditanya tahun berapa, nanti ketahuan umur gue gitu kan. Nah itu kan setiap hari kan berita banyak masuk ke meja redaksi. Ada suatu kali ada peristiwa tragedi sosial di masyarakat sampai berdarah-darah gitu kan. Televisi tetangga, teman-teman saya yang lain sudah menayangkan dalam headline news, dalam breaking news tentang peristiwa kerusuhan sosial di sebuah daerah di Indonesia Tengah waktu itu gitu kan. Nah saya nggak mau gegabah dong. Kenapa? Berita itu memang cukup menggiurkan untuk ditayangkan karena pasti ratingnya akan naik gitu kan. Nah tapi saya memilih saya nggak mau tayangkan. Kenapa? Karena berita itu menggambarkan tentang peristiwa berdarah di masyarakat kita, which is itu saudara kita sendiri, sebangsa setanah air gitu kan. Saya tidak mau ketika saya pulang, kemudian saya bertemu dengan anak saya dan dia bertanya atau dia melihat berita itu setiap hari tentang darah dan kekerasan. Lama-lama apa yang terjadi? Kita mengajarkan anak cucu kita tentang darah dan kekerasan. Sekarang coba, orang lihat peristiwa kekerasan, bukannya bantuin, malah keluarin handphone, kemudian syuting. Orang lihat orang berantem berkelahi, bukannya melerai, tapi malah foto-foto kejadian itu. Di mana nurani kita? Ya kan? Ketika terjadi sebuah peristiwa yang menyangkut mengundang nurani kita malah jadi penonton. Kita malah selfie, kita malah update status. How come gitu kan? Nah, menurut saya ini tugas kita bersama. Disinilah nurani kita harus kita kedepankan. Lupakanlah dulu ini tendensi politik kita ya kan. Ya saya tahu bahwa Bro Mario sama Bro Ruby adalah pengurus Partai Bakmi Indonesia gitu kan, dimana saya juga anggotanya gitu kan. Tapi dalam hal ini kita tidak usah bicara bahwa bakmi yang lebih baik, bakmi yang lebih benar. Sama-sama kalau negara kita lebih butuh makan nasi goreng, oke, kita siapkan nasi goreng. Kalau negara kita butuh misalnya buah-buahan, kita siapkan buah-buahan. Nanti kalau situasinya sudah cukup kondusif, ya oke. Kita kan bisa berbeda tapi tetap bisa berkawan kan. Itulah gunanya nurani tadi, ya kan. Dan yang terakhir kena corona, CORONA. Nah, ya kan. Nunggu ya, nge-freeze ya tadi ya. Karena gue salah pencet notnya. Yang terakhir adalah yang paling penting. Kalau tadi nurani menyangkut hati, ya kan. A-nya adalah akal sehat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang mungkin negara kita sedang sakit, banyak tetangga teman-teman kita sedang sakit karena corona. Tapi ingat, jangan sampai kewarasan kita juga terganggu gara-gara corona, ya kan? Corona boleh ada, tapi jangan sampai corona mengganggu kewarasan dan akal sehat kita. Gak apa-apa. Kalau orang mengatakan, aduh hidup sudah setengah mati. Tenang bro, pasti punya modal setengah hidup. Ya, Tuhan pasti selalu punya rencana yang baik. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Mungkin saja, secara sederhana bisa kita katakan, kapan lagi kita bisa menikmati waktu bersama keluarga sebanyak dan selama ini? Ya, baik kita anak-anak saya, benar. Happy banget kan? Happy banget. Ini adalah libur sekolah terpanjang sedunia dan akhirat yang pernah kita rasakan. Ya kan? Ya sudahlah, nikmati sajalah. Kita tidak punya banyak pilihan dalam situasi sekarang ini selain berpikir yang positif, berkata-kata yang positif, dan bertindak yang positif. Dan semua yang kita lakukan hal positif tadi itu sangat dipengaruhi dari apa yang kita asup, apa yang kita konsumsi, termasuk dari media. Makanya daripada hidup ini makin suram gara-gara congorna, lebih baik kita lakukan corona tadi, yaitu C, kita harus cerdas, O, kita harus objektif, R, kita melakukan riset, O yang berikutnya, kita harus, gua lupa bro. Open mind. Ya, daripada nge-freeze lagi gua buka note gitu kan, yang penting gua nanya. Kemudian N-nya adalah nurani dan A, akal sehat. Akal sehat. Ya, nah, terus terang bro ya, ini adalah talk show terserius yang pernah gue alami
selama kita bertiga. Soalnya memang temanya penting ya kan, tapi jangan terlalu takut lah gitu kan. Kita boleh takut pada virus corona, tapi kita lebih takut kalau sampai kita kehilangan kesadaran dan akal sehat. Itu saja sih. Ya. Betul. Dekasio ya, Dekasio. Iya dong. Biasanya selfie Dekasio. Iya, ini bagaimana mau selfie? Ini handphonenya lagi dicas, ya kan? Oke. Amazing. By the way, ini direkam nggak, bro? Direkam. Oh, berarti gue bisa lihat juga dong nanti rekamannya ya? Bisa. Ya, di YouTube sama di Spotify nanti ada. Oh iya. Kalau yang hemat kuota dengerin di Spotify. Oh iya. Kalau mau hemat Tapi kuota. mungkin itu beberapa hari lagi ya, karena setelah acara ini selesai, handphone gue langsung mati. Gue mau menikmati masa-masa menonton televisi ya. Gue udah siapin, sebentar nih. Gue tadi naik sambil ngecas, gue udah siapin sesuatu untuk, karena ini ngomong berjam-jam, ternyata gue lapar juga kan. Tapi gue sudah nggak makan nasi gitu kan. Gue belajar jadi vegan gitu kan, lagi belajar gitu kan. Jadi gue sedang menyiapkan, ada yang tahu ini apa? Bro, bentar. Kayaknya Bro Mario nggak terima nih, dia akan memperlihatkan sesuatu nih. Ini. Waduh, parah. Ya udah gue jadi minder, bro. Tapi punya gue ini udah kayak musangking, bro. Ya kan? Volumenya montong, ya kan, gede, rasanya musangking. Dan lebih nikmat rasanya, lo tahu nggak kenapa? Karena durian ini gue dikasih, gue nggak usah beli. Enak, gratis. Bro, berarti abis ini kita review durian aja, lanjutin. Kalau review durian udah nggak bisa berkata-kata, sibuk makan. Itu durian gua keluarin dari freezer karena estimasi kan 1 jam, itu udah mau 2 jam. Kok persis sama. Ikutan tuh. Jadi tadi di freezer pas mau mulai talk show gue keluarin gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Dari baunya sih tetap enak gitu kan. Mau durian bro. Iya mau durian. Gue juga vegan, kalau ada durian jadi vegan gue. Vegan season. Jadi gue juga baru belajar sih bro. Kenapa? Ya bukan karena sebenarnya hal sederhana sih ya. Hidup lebih seimbang, lebih sehat gitu kan. Karena gue baru baca referensi tapi belum mendalam sih ya. Orang-orang yang ternyata mengendalikan pola makannya termasuk dengan menjadi vegetaris itu juga ternyata ketahanan tubuhnya lebih baik gitu kan. Termasuk bisa menangkal virus corona lebih baik dibanding yang tidak. Tapi bukan berarti ya yang tidak gitu kan. Bro, ini berkebalikan. Tadi gue nonton di Kompas TV, dia kan ngomong berjemur jam 10. Nah, kan ada yang nanya, kok bisa tuh nambah imun tubuh? Dia bilang kolesterol yang ada dalam tubuh, makanya harus disimpan kolesterolnya juga, bro. Itu kena sinar matahari, katanya jadi vitamin B3, meningkatkan imun. Makanya gue simpen nih banyak. Oh, kalau lu sudah over kolesterol, bro. Kalau menurut gue ya, Bro Mario ini harusnya kena pasal ini, melakukan penimbunan di saat negara sedang pandemi. Gak boleh, bro. Lu pasti panic buying kan? Semuanya lu timbun sampai ditaruh di perut, di badan gitu kan? Gak boleh. Ya tolonglah, bro. Pakai nurani sedikit lah, bro. Ya, jangan menimbun ya. Itu pasti ada masker di situ, alat pelindung diri juga di situ lu simpan gitu kan. Tolong janganlah ya. Buktikanlah bahwa Doremi itu berbuat demi bangsa. Cie. Bukan Doraemon. Doraemon. Oke, thank you. Wah, luar biasa. Udah nih, gua udah melek lagi nih, udah ngecas lagi nih. Gua habis deh. Gantian. Oke deh. Ya sudah. Siap. Sejak kali ini, thank you so much. Thank you so much, Bro Doni, udah sharing. Terima kasih. Thank you semua buat teman-teman.
Jangan lupa follow IG dari Mr. Dodi Kaiser ya. Ada sekolah broadcasting Bro, bisa di-share Bro. Ya, @Communicating Academy. Komunikasi apa sih, belajar apa aja Bro di situ tuh? Ya, tentang communication and broadcasting. Kan kalau mau tahu lebih banyak tentang Communication Academy, sebenarnya tinggal buka YouTube channelnya Bro Ruby aja. Gue ada kok di situ. Asik. Pernah diwawancara sama Bro Ruby. Iya. Yes. Iya. Thank you so much ya. Thank you, so much, Bro. udah berbagi. Thank you juga buat semua berbagi ilmu. teman-teman ya. Yes. Oke, sekali lagi terima kasih sekali teman-teman semuanya. Yes, Sampai jumpa di next episode. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.